Pemirsa berjanji untuk membenahi kota Ambon di 3 sektor, yaitu jasa, perdagangan, dan pariwisata. Baudouin Watimena, mantan PJ Wali Kota Ambon, menyatakan telah siap untuk maju dalam pilkada serentak pada November mendatang. Baudouin yang telah resmi mundur dari statusnya sebagai ASN dan Sekretaris Dewan DPRD Maluku, ini merasa perlu untuk menata dan juga membangun kembali kota Ambon agar laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan berikut kita simak liputannya. Sebagai kota pulau yang kecil, Ambon tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti daerah-daerah lain yang memiliki potensi pertambangan maupun potensi industri yang besar. Karena itu, untuk mewujudkan kota Ambon yang lebih baik ke depannya, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Baudouin Watimena Eli Toisuta berkomitmen untuk membangun kota Ambon dari 3 sektor utama, yakni sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Pasangan yang diakronimkan dengan BETA berharap 3 sektor ini dapat menjadi tumpuan dan potensi besar untuk membangun kota Ambon lebih maju ke depan. Karena sadar atau tidak sadar, Ambon menjadi kota persinggahan bagi seluruh kabupaten kota di Maluku. 3 sektor ini harus kita kembangkan, mempermudah investasi, memberikan kemudahan berusaha, itu akan menumbuhkan sektor jasa dan perdagangan, membenahi objek wisata, dan memastikan bahwa pariwisata di kota Ambon itu semakin meningkat. Dia akan menjadi lahan yang baik untuk peningkatan yang kita sebut dengan industri kreatif. Jadi saya rasa 3 sektor utama ini menjadi perhatian kita ke depan, tetapi juga sektor-sektor yang lain terus kita kembangkan sebagai daya dukung yang baik terhadap 3 sektor utama ini. Selain 3 sektor utama ini, ada sektor-sektor lain yang akan dijadikan sebagai daya dukung seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut Baudouin, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar lain tentu akan menjadi komitmen pemerintah. Sehingga pelayanan dasar ini harus dipastikan terjangkau dan mudah diperoleh masyarakat. Bicara soal kualitas, maka kita bicara soal sumber daya manusia. Kita bicara soal sarana prasarana. Misalnya di pendidikan kita bicara soal kurikulum. Kita bicara soal bagaimana peran orang tua dan murid, kualitas para guru, pemerataan guru pada sekolah-sekolah yang ada di kota Ambon. Di bidang kesehatan, kita mesti memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu mudah, murah, terjangkau kepada masyarakat. Dalam upaya itu maka sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu mesti kita jamin supaya masyarakat bisa menjangkaunya dengan baik. Selain itu sektor-sektor yang lain, ya bidang-bidang yang lain juga terus kita tingkatkan. Karena apa? Memastikan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kita penuhi dengan baik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, pasangan BETA berencana membangun mall pelayanan publik di lantai 4 Ambon Plaza. Salah satu yang sudah saya canangkan sebelum berakhir masa jabatan adalah kita membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini, pemerintah memastikan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pelayanan publik mereka itu bisa kita layani secara cepat, transparan, bebas dari pungli. Dia akan menjadi tempat di mana semua orang akan mengurus di situ, satu pintu. Selain itu, kualitas sumber daya manusia birokrat kota Ambon mesti kita tingkatkan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan itu benar-benar dia berdampak positif kepada masyarakat lewat apa yang kita buat. Ya, tidak bisa lagi orang datang mengurus sesuatu dilayani dengan setengah-setengah hati, tidak bisa. Karena itu, saya dan Ibu Eli berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh sektor pelayanan publik di Kota Ambon berjalan dengan baik. Kemudahan berusaha. Kalau untuk masyarakat yang mau berusaha kita berikan NIB gratis. Kalau untuk masyarakat yang sementara berkembang kita berikan bantuan modal usaha, ya, dan lain-lain. Saya rasa itu bagian daripada komitmen kita untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Kota Ambon kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, pasangan ini juga ingin mewujudkan Ambon sebagai City of Music. Sebelumnya, pada 30 Oktober 2019, UNESCO telah mengakui Ambon sebagai City of Music.
Tetapi bagi Boudewijn, pengakuan itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan upaya bersama dari semua elemen penting, baik pemerintah, masyarakat, pemusik, pegiat musik, praktisi musik, dan para akademisi yang memahami musik. Elemen-elemen inilah yang diharapkan untuk berkolaborasi guna mewujudkan Ambon sebagai City of Music. Sebenarnya sebagai warga Kota Ambon kita harus bersyukur bahwa di kota ini masyarakatnya diberikan talenta, kelebihan yang luar biasa dalam bermusik. Itulah yang mendasari kenapa UNESCO menetapkan Ambon sebagai kota musik. Kalau kita memahami tentang industri kreatif, maka sub-sektor industri kreatif itu termasuk di dalamnya musik. 2 tahun terakhir, bahkan sebelum itu, kita sudah berupaya untuk menyiapkan generasi muda kota Ambon supaya 10, 20, 30 tahun ke depan mereka menjadi musisi-musisi yang hebat. Dengan cara apa? Menerapkan kurikulum lokal musik di 10 sekolah piloting, 5 SD, 5 SMP. Apa yang kita lihat di sana? Anak-anak kita dalam usia-usia muda sudah mampu untuk menjadi musisi yang kalau hari ini belum profesional tapi minimal mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi modal kita. Sambil nanti yang saya bilang kita mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk memadukan industri kreatif di situ. Mudah-mudahan ke depan paling tidak ada studio-studio yang bagus di Kota Ambon yang hari ini sudah banyak tetapi kualitasnya kita tingkatkan dan juga memberikan kesempatan kepada investor yang ingin membangun sekolah musik di Kota Ambon. Kita rasa itu bagian daripada komitmen Beta dan Ibu Eli untuk terus mempertahankan status Ambon City of Music yang diberikan oleh UNESCO, tetapi juga membangun kota ini dan masyarakatnya supaya mewujudkan Ambon City of Music itu secara baik. Mewujudkan Ambon sebagai City of Music tidak sekedar sebuah narasi, tetapi harus teraktualisasi dalam tindakan dan perilaku semua elemen masyarakat. Minimal dengan menetapkan standar agar para pemusik dihargai. Ia berharap kota Ambon yang saat ini berkembang dari waktu ke waktu bisa dilanjutkan kembali sehingga dapat memastikan perubahan signifikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.